Halo guys, nama saya Ihsan. Selamat datang di channel Bapak Ihsan Math Solution. Saya adalah seorang guru dengan pengalaman mengajar lebih kurang 20 tahun. Saat ini sedang mengelola lembaga bimbingan belajar dan les privat, sekaligus tetap mengajar secara offline dan online. Channel ini akan posting video-video pembahasan matematika, fisika, dan persiapan UTBK SBMPTN. Saya akan terus posting video-video terbaru 2-3 kali dalam seminggu. Di sini kamu dapat belajar cara yang lebih efektif untuk lebih mudah memahami matematika dan fisika. Saya sangat senang jika ada yang mengajukan materi atau soal-soal yang ingin mendapatkan pembahasan. Suka dan terbantu dengan video-video saya, so jangan lupa subscribe biar dapat update videonya, dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. See you guys. Ada konsep dasar trigonometri di sini berlaku Pitagoras. Perhatikan di sini. Ini ada R sisi miringnya, Y sisi tegaknya, X adalah sisi mendatarnya. Ini mempunyai hubungan R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Itu yang pertama. Selanjutnya ada aturan untuk di sini ada sudut lain nih di sini. Nah, sudut lain ini adalah kalau kita ambil ke sini, sudutnya adalah sama dengan 90 dikurangi theta. Kenapa? Karena jumlah sudut segitiga harus 180, sementara sini ada theta, di sini ada 90, maka sisanya adalah 90 minus theta. Sinus sering disingkat dengan sin demi. Artinya depan bagi miring. Maka di sini kalau untuk sin theta adalah depannya adalah Y, miringnya adalah R. Maka sin theta dapat dinyatakan sebagai Y per R. Lanjutnya cos. Cos sering disingkat dengan sami, jadi cos sami. Ini artinya adalah samping sudut, ya, jadi sisi samping dibagi sisi miring. Dalam kasus theta ini sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Maka bisa kita tulis di sini cos theta sama dengan X per R. Selanjutnya tangen. Tangen itu sering disingkat dengan tan desak, yaitu depan bagi samping. Depan bagi samping. Ya, depannya sudut theta adalah Y, sampingnya adalah X. Maka tangen theta adalah sama dengan Y per X. Kebalikan dari sin itu adalah kosekan. Kosekan itu adalah 1 per sin. Sehingga kosekan theta sama dengan kebalikan dari ini, jadi R per Y. Selanjutnya kebalikan dari cos adalah sekan. Sekan itu adalah 1 per cos, sehingga sekan theta sama dengan kebalikan dari ini R per X. Kebalikan dari tangen adalah kot tangen, sama dengan 1 per tangen, sehingga kot tangen theta sama dengan kebalikan dari ini, ya, jadi X per Y. Pada sudut 0 derajat sama dengan 360 derajat, di sini nilai Y-nya adalah sama dengan 0, sehingga X sama dengan R. Jadi sinnya untuk 0 derajat adalah 0, karena 0 dibagi berapapun tetap 0. Selanjutnya untuk cosnya, cos 0 derajat karena X sama dengan R,
maka cosnya adalah 1. Sedangkan tangan 0 derajat adalah sama dengan 0. Untuk sudut 90 derajat, ini X-nya sama dengan 0, sehingga Y-nya sama dengan R. Maka sin 90 derajatnya sama dengan 1, karena Y sama dengan R. Cos 90 derajatnya sama dengan 0, karena 0 dibagi R. Selanjutnya, tan 90 derajat, tangannya ini tidak ada nilainya ya. Jadi tidak ada, atau sering juga disebutnya tidak terdefinisi. Untuk sudut 180 derajat, Y sama dengan 0 dan min X sama dengan R, sehingga nilai sinnya, sin 180 derajat adalah 0. Cos 180 derajat di sini sama dengan min 1, karena min X sama dengan R. Selanjutnya, tangan 180 derajat ini sama dengan 0. Untuk sudut 270 derajat, X sama dengan 0, min Y sama dengan R. Maka sin 270 derajat sama dengan min 1, karena min Y sama dengan R. Cos 270 derajat ini sama dengan 0, karena X-nya 0. Dan tangan 270 derajat ini tidak ada, karena sesuatu dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Untuk kuadran 1, ini saat sudutnya adalah berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Pada saat ini X-nya positif, Y-nya juga positif, sehingga semua positif. Artinya sinnya positif, cosnya positif, tangannya juga positif. Untuk kuadran 2, kuadran 2 itu saat sudutnya berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Pada kondisi ini yang negatif adalah X-nya. X-nya negatif, sedangkan Y-nya positif. Karena Y positif, maka yang positif hanya sinnya. Ya, sinusnya saja yang positif. Lanjutnya pada kuadran 3, kuadran 3 di sini berada di antara 180 derajat sudutnya sampai dengan 270 derajat ya, di antara ya. Oke, sehingga di sini kita lihat X-nya itu negatif, Y-nya negatif. Karena X-nya negatif, Y-nya negatif, maka yang positif adalah tangannya. Oke, selanjutnya kuadran 4. Kuadran 4 itu berada di antara 270 derajat dan 360 derajat. Pada kondisi ini X-nya adalah positif, Y-nya adalah negatif. Sehingga di sini yang positif adalah kosinusnya. Sin 30 derajat, di depan sudut 30 derajat ada angka 1, sisi miringnya 2. Lanjutnya cos 30 derajat, sampingnya adalah akar 3, miringnya adalah 2. Tangan 30 derajat, ini tinggal ambil atasnya aja,
sama dengan 1 per akar 3. Sin 60 derajat, di depan sudut 60 derajat ada akar 3, sisi miringnya 2. Cos 60 derajat, di samping 60 derajat ada angka 1, sisi miringnya 2. Selanjutnya, tangen 60 derajat sama dengan tinggal atas bagi atas. Akar 3 bagi 1, ya berarti akar 3 saja. Selanjutnya, sin 45 derajat ini sama dengan 1 per akar 2. Cos 45 derajat ini juga sama ya, 1 per akar 2. Tangen 45 derajat ini tinggal 1 bagi 1, berarti 1. Sin 37 derajat, di depannya ada sisi 3 dibagi sisi miringnya 5. Cos 37 derajat, di sampingnya ada sisi 4, sisi miringnya 5. Tangen 37 derajat, tinggal kita ambil atasnya 3 per 4. Selanjutnya, sin 53 derajat sama dengan, di depannya ada sisi 4, miringnya 5. Cos 53 derajat, sampingnya ada 3, sisi miringnya 5. Sehingga tangannya di sini adalah tangan 53 derajat, tinggal ambil atasnya, sama dengan 4 per 3. Kita lihat di sini sin 30 hasilnya setengah, cos 60 juga hasilnya setengah. Terus cos 30 hasilnya akar 3 per 2, sin 60 juga hasilnya adalah akar 3 per 2. Berarti di sini kita bisa tuliskan hubungannya sin theta sama dengan cos 90 minus theta, atau sebaliknya. Rumus identitas trigonometri. Yang pertama, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Selanjutnya, tangen kuadrat theta ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Kotangen kuadrat theta tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Untuk soal nomor 1, sifat yang kita gunakan adalah cos theta itu sama saja dengan sin 90 minus theta. Kedua, berarti cos kuadrat theta sama dengan sin kuadrat 90 minus theta. Dan rumus identitasnya adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Oke, kita perhatikan soalnya sekarang. Soalnya itu bisa kita terjemahkan. Berarti yang pertama adalah sin kuadrat 90 kurang 15 ditambah sin kuadrat 90 kurang 35 ditambah cos kuadrat 55 ditambah cos kuadrat 75. Selanjutnya sama dengan sin kuadrat 75 ditambah sin kuadrat 55 ditambah cos kuadrat 55 plus
cos kuadrat 75. Ini udah jelas satu ya, berarti tinggal kita tuliskan kembali sin kuadrat 75 ditambah cos kuadrat 75 ditambah 1. Ini karena ini tambah 1, ini juga 1. Maka hasil akhirnya adalah 2. Untuk nomor 2, di sini batasannya adalah 0x sampai dengan V. Ini sama saja, kalau dalam derajat adalah 0 derajat X sampai dengan 180 derajat. Ini sama saja. Jadi bentuk ini kita rubah menjadi persamaan kuadrat sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya seperti biasa kita faktorkan sin X ditambah 2 dikali sin X dikurang 1 sama dengan 0. Ini yang kita pakai karena ini menghasilkan nilai yang nggak mungkin. Maka sin X di sini sama dengan 1. Karena sin X sama dengan 1, maka cosnya, ingat sin X yang sama dengan 1 berada di antara ini adalah 90 derajat. Cos 90 adalah 0. Untuk nomor 3, ini kita rubah bentuknya menjadi 1/2 sama dengan sin X per cos X. Kita perlu ingat sin X per cos X itu sama dengan Y per X. Berarti Y-nya 1, X-nya 2. Maka kita bisa nyari R-nya. R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka nilai R-nya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka R-nya adalah sama dengan akar 5. Di sini yang ditanyakan adalah sin X dikali cos X. Berarti tinggal kita gantikan nih. Sin X dikali cos X. Sin X itu Y per R. Y-nya 1. Berarti 1 per akar 5. Cos X itu adalah X per R. X-nya adalah 2 per akar 5. Maka hasilnya adalah 1 kali 2, 2. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Untuk soal nomor 4, sebaiknya kita gambarkan dulu segitiganya. Ini adalah siku-sikunya, titik A di sini, titik C, ini titik B. Dikatakan sin B sama dengan 3/7. Berarti ini 3 kan depan sudut B, ini adalah 7. Sehingga kita perlu cari ini berapa AB-nya. Maka AB sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Sehingga AB sama dengan akar dari 7 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Maka kita dapatkan AB-nya sama dengan 7 kuadrat itu 49, 49 kurang 9. Berarti akar 40. Maka bisa dinyatakan di sini AB-nya adalah 2 akar 10. Yang ditanyakan adalah nilai tangen C. Kita tuliskan di sini tangen C. Berarti sudut C yang ini. Berarti AB dibagi AC. AB dibagi AC. Jadi sama dengan 2 akar 10 dibagi 3. Untuk soal nomor 5, di sini pada kuadran 4 cos 360 dikurangi theta ini sama dengan cos theta. Selanjutnya pada kuadran 2 sin 180 minus theta sama dengan sin theta. Pada kuadran 2 juga untuk tangannya, tangan 180 minus theta di sini sama dengan minus tangan theta. Karena di kuadran 2 tangannya adalah negatif.
Selanjutnya kita terjemahkan soalnya cos 300 menjadi cos 360 kurang 60 ditambah sin 150 adalah sin 180 kurang 30 dikurang tangen 135 bisa diterjemahkan sebagai tangen 180 minus 45. Enggak, kalau kita lanjutkan di sini berarti ini sama saja dengan cos 60 ditambah sin 30 dikurang minus tangen 45. Ya, karena ini minus tangen. Cos 60 itu setengah tambah sin 30 juga setengah dikurang minus tangen 45 itu 1. Maka setengah tambah setengah 1 dikurangi minus 1 berarti hasilnya adalah 2. Demikianlah video pembahasannya, semoga berguna buat adik-adik, dan ditunggu like, subscribe, share, dan komennya untuk mendukung kami membuat video selanjutnya.